Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya LM Hilman Kurnia, STMT. Saya salah satu dosen di program studi teknik pertambangan Universitas Dayanu Ihsanuddin. Tepatnya berada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan nomor NIDN atau nomor induk dosen 191601903. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah geoteknik tambang yang dengan total 3 SKS, di mana 2 SKS untuk teori, 1 SKS untuk kita praktikum ke lapangan. Jadi selama proses pembelajaran saya menggunakan metode diskusi kelompok sama ada namanya studi kasus, di mana studi kasus ini saya adakan di pertemuan ke-11. Kenapa saya adakan di pertemuan ke-11? Karena ketika mahasiswa sudah melakukan diskusi dan diskusi sama teori, kita di mata kuliah geoteknik tambang ini kita bawa ke lapangan untuk melakukan pengambilan data. Jadi di bagian pertemuan-pertemuan terakhir kita ada namanya tugas besar. Tugas besar ini yang akan dikerjakan dan datanya diambil dari praktikum lapangan tadi. Seperti itu. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah ini atau CPL, yang pertama itu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memformulasikan penyelesaian berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan rekayasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan perancangan rekayasa tersebut dengan bidang keahliannya masing-masing, seperti dengan mempertimbangkan K3 dan lain sebagainya. Terus CPL yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif oleh berbagai peneliti. Yang keempat, mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi. Dari hasil pembelajaran mahasiswa tersebut, mahasiswa diharapkan mampu untuk merencanakan penyelidikan lapangan. Ini seperti studi kasus tadi. Terus yang kedua, mampu memahami definisi baik apa itu geoteknik tambang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mampu memahami penggunaan stronet. Yang selanjutnya, mampu membedakan mana longsoran busur, baji, bidang, sama longsoran guling. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung kestabilan lereng. Ini dibuktikan dari hasil praktikum lapangan tadi, di mana data-data yang diambil dari lapangan terus dimasukkan dalam tugas akhir atau tugas besar, dan hasil akhirnya itu untuk menentukan faktor kestabilan lereng. Apakah lereng yang diambil oleh mahasiswa tersebut dikatakan aman atau tidak, seperti itu. Terus untuk kajian materi pembelajaran geoteknik ini ada berbagai macam. Yang pertama itu metode rancangan lereng, pengujian laboratorium, stereonet, longsoran bidang, longsoran baji, longsoran busur, sama longsoran guling. Terus bagaimana mengolahnya menjadi menggunakan metode analitik atau metode numerik. Selanjutnya di minggu pertama itu saya biasa akan membahas kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini sebagai awal mahasiswa agar mahasiswa tahu kalau misalnya ini pembagian dari nilai-nilai. Misalnya saya biasa memberikan di kehadiran itu 10% penilaian, di tugas keaktifan itu 20%, untuk UTS, untuk ujian setengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester 40%. Untuk tugas sama UT sama UAS ini biasanya itu saya ambil dari hasil tugas besarnya, dari hasil praktikum lapangan tadi. Itulah gambaran dari mata kuliah geoteknik, di mana RPS-nya telah saya terangkan tadi. Adapun rujukan buku atau pembelajaran mata kuliah geoteknik ini saya mengambil di 3 buku. Yang pertama itu buku Geoteknik Tambang yang dibuat dan yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Irwandi Arif,
Yang kedua, yang kedua saya ambil referensi dari luar, yaitu menurut Bernowski sama menurut Brady BSG, di mana itu tentang rock mechanic for underground mining. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran ini, bagaimana cara melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di dalam kelas dengan mata kuliah geoteknik tambang ini secara tatap muka selama menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu, tak? Jadi biar izinkan saya memimpin doa. Doa dimulai. Oke, selesai. Oke, bagaimana dengan sebelum saya lanjut ruang lingkup mata kuliah pada hari ini, saya mau tanya dulu, bagaimana dengan perkuliahan minggu lalu? Aman? Oke. Jadi untuk perkuliahan pada hari ini tentang membahas tentang metode perancangan lereng, toh. Jadi bagaimana kalian untuk menentukan lereng-lereng mana saja yang berpotensi terjadinya longsor, toh. Untuk mengidentifikasi lereng yang berpotensi terjadinya longsor itu, kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan kestabilan lereng. Jadi kestabilan lereng ini di tambang terbuka itu khususnya di open pit atau open cast, kan kemarin saya sudah jelaskan open pit sama open cast, kan sudah mengerti kalau open pit kan membuat lubang bukaan, toh. Kalau open cast yaitu mencukur gunung, toh. Oke. Jadi kestabilan lereng ini bukan cuma di open pit tambang terbuka sama di open cast-nya, tapi ada di tempat material pembuangan, apa itu disposal, tiling, stockyard, dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi kestabilan lereng ini yang pertama kita menentukan dulu faktor geometri lereng. Jadi faktor geometri lereng ini sangat berpengaruh apakah itu kemiringannya atau ketinggiannya. Terus yang kedua itu karakteristik fisik dan mekanik. Yang ketiga air, hidrologi atau hidrogeologi. Yang keempat struktur bidang 5 atau diskontinu. Terus tegangan alamiah, nanti tegangan alamiah, konsentrasi tegangan lokal dan sebagainya itu nanti kita bahas di perkuliahan selanjutnya. Jadi yang saya mau tunjukkan dulu bagaimana cara menentukan kestabilan lereng itu. Yang pertama itu tentang faktor geometri lereng, karakteristik sama air. Di Indonesia sendiri itu ada 7 jenis gerakan massa batuan atau pergerakan massa batuan. Yang pertama itu longsoran. Longsoran itu saya kira kalian sudah tahu, toh. Lereng ada tanah jatuh, terus itu disebut longsoran, atau kalau dalam bahasa yang biasa disebut itu sliding. Terus yang kedua itu runtuhan. Bedanya longsoran sama runtuhan, kalau runtuhan itu kalau misalnya coba perhatikan lereng-lereng yang berdiri tegak horizontal 90 derajat tuh, itu kalau ada batu-batuan itu batu yang jatuh itu bukan longsoran tapi runtuhan tuh. Jadi bedakan longsoran sama runtuhan. Kalau nedatan atau selam itu air yang tanah yang bercampur dengan air toh. Jadi kalau kalian bilang ini kan kita di Indonesia ini kalau misalnya lereng baru longsor pasti bilang longsoran semua kan begitu toh. Tapi itu beda-beda penyebutannya tergantung dari jenis material yang bergerak toh. Jadi kalau nedatan itu selam itu dia seperti lumpur yang jatuh toh. Air yang bercampur dengan lumpur atau batu yang bercampur dengan lumpur itu dia bergerak jatuh, itu namanya nedatan, bukan longsoran. Jadi ketika kalian ditanya oh ini longsoran, itu bukan longsoran karena ini materialnya bercampur dengan air. Jadi itu bukan longsoran tapi nedatan. Mengerti? Oke. Kalau amblesan
pernah dengar yang di depannya studi kasus yang di Toyota sana ada tanah jalan langsung dia runtuh di bawah? Toh, itu namanya amblesan, toh, bukan longsoran. Biasanya kan kita dengar longsoran, tidak. Itu namanya amblesan, yaitu tanah turun, toh, karena di bawahnya sudah kosong. Makanya turun, tidak lagi penahannya, toh, supportnya, makanya tanahnya turun. Itu namanya amblesan, bukan longsoran, toh. Terus untuk rayapan ini sama dengan nedatan, cuma bergeraknya agak lambat. Kalau kalian lihat longsoran kan geraknya cepat jatuh begini kan. Kalau krip itu atau rayapan itu bergeraknya itu cuma mungkin dalam 5 menit mungkin cuma 0,5 menit 5 meter mungkin milimeter bergeraknya. Tapi dia bergerak lambat. Toh, itu namanya rayapan. Kalau aliran yaitu tadi lawan katanya nedatan yang tapi lebih banyak airnya, toh. Nah, seperti itu. Kalau untuk gerakan kompleks itu seperti lereng dia bergerak, toh, karena ada faktor pergerakan batuan, jadi seperti itu. Ini saya lupa tadi. Ini contoh-contohnya. Kalau runtuhan, longsoran, ini nedatan karena sudah bercampur dengan air, toh, makanya langsung longsor. Kalau longsoran sliding dan runtuhan itu batu tadi yang saya bilang, toh. Kalau rayapan itu seperti ini, dia bergeraknya agak lambat, tapi bisa dilihat dari objek-objek yang di atasnya, toh, dia akan miring, toh, seperti itu. Kan biasa waktu kalau misal di tiang listrik itu, toh, yang tadinya sudah pasang fondasi lurus, tiba-tiba dia agak miring, toh, itu pasti tanahnya terjadi longsoran atau bukan longsoran, saya tarik, tapi rayapan, toh, karena tanahnya itu udah bergerak, walaupun kalian tidak lihat dia bergerak, tapi kan bisa dilihat dari objek-objeknya, toh, seperti itu. Amblesan sama dengan yang di studi kasus di depan Toyota, toh, karena ada tanahnya sudah tanah di bawahnya itu sudah kosong, jadi tanah di atasnya langsung longsor. Terus aliran flow yang bercampur dengan sungai air. Oke, jadi penyebab eksternalnya itu yang pertama itu perubahan geometri lereng, toh. Penyebab geometri lereng itu karena yang tadinya lereng tadi misalnya ketinggiannya 5 meter dengan sudut kemiringan, toh, 45 derajat, itu kita katakan aman, toh. Tapi ketika itu lereng sudah diubah dengan sudut hampir 90 derajat, toh, maka itu faktor keamanannya itu sudah mendekati titik kritis. Maksudnya kalau di dalam geoteknik itu titik kritis itu maksudnya sudah keruntuhan longsorannya itu sudah mendekati failure. Kalau failure itu berarti sudah mau dekat titik ketidakstabilan, tuh, atau kalau dalam bahasanya itu titik equilibrium, tuh, seperti itu. Terus pembebasan lahan, saya kira ini seperti yang terjadi di hutan-hutan, toh, hutan di babat, di gundul, toh, maka akan terjadi longsor, toh. Terus ada penambahan material. Biasa kalau kalian di sekitaran di jalan-jalan kalau menuju di Surawolio atau di mana di Pasar Wajo sana, itu kan kalau kalian lihat lereng-lerengnya kan masih aman. Ketika kalian sudah membangun fasilitas atau rumah di atas, itu terjadi penambahan beban, toh, namanya kondisi pembebanan, toh. Jadi pada saat yang tadinya bebannya di longsoran itu aman, tiba-tiba kau bangun rumah di atas, toh, bangun rumah di atas, itu berarti kondisi beratnya dia akan bertambah. Jadi ini akan mempengaruhi dengan kondisi lereng tadi, seperti itu. Terus ada shock dan vibrasi. Ini saya kira kalian sudah tahu, kalau misalnya ada getaran atau gempa bumi itu berpengaruh juga. Terus penurunan permukaan laut. Ini kalau misalnya kalau di daerah pesisir pantai, toh, biasanya kan ada tanggul atau apa, toh, itu kalau yang tadinya permukaan air lautnya tinggi, tiba-tiba turun, yang di sini kan sudah basah tadi, terjadi apa lagi namanya abrasi, toh, abrasi atau
nanti kalau saya salah tolong dikoreksi, itu sudah terjadi pengikisan toh. Jadi pengikisan yang tadinya lerengnya begini, tiba-tiba karena air naik turun, maka ini akan terkikis yang di bawahnya ini toh. Jadi yang di atasnya ini sudah tidak ada lagi yang menahan karena sudah terlalu dalam. Seperti baru-baru yang terjadi di Sampolawa, ada SMA apa lagi namanya? Iya, SMA 1 Sampolawa toh. Nah itu seperti itu karena penurunan dari naik turunnya air. Jadi pasti gedung-gedung di atasnya pasti terancam untuk terjadinya longsor seperti itu. Kalau untuk penyebab internalnya itu, yaitu yang pertama itu pelapukan, pelapukan. Kenapa? Saya kira kalian sudah dapat bahwa batuan itu atau tanah itu pasti terjadi pelapukan. Bagaimana cara menentukan apakah batu ini lapuk atau tidak? Lihat saja kalau di geologi atau di tambang itu ada namanya warna segar sama warna lapuk. Kalau warna segar itu dia masih terang seperti warna kuning, warna kuning tapi dia masih agak segar, bisa ditahu. Tapi kalau warna lapuk itu dia sudah ada hitam kecoklatan, hitam kecoklatan atau coklat kehitaman, yang penting dia sudah warna gelap. Biasa kalau kalian lihat lereng di belakang rumahnya kalian itu, di atasnya kan sudah ada warna gelap-gelap itu, tapi di bawahnya yang baru digali masih warna terang berarti di atas itu sudah lapuk tuh semua hati-hati memang. Kasih tahu orang tuamu jangan sampai dia longsor itu tapi nanti saya ajar bagaimana cara menentukan apakah lereng itu aman atau tidak, longsor atau tidak, seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa? Oke. Silakan. Saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya kita menentukan faktor kestabilan lereng? Oke. Menentukan faktor kestabilan lereng. Jadi lereng itu kan tadi seperti yang saya jelaskan tadi, faktor-faktor yang menentukan itu pertama geometrinya, Misalnya kalau geometrinya, kalau kita buat geometri lereng, kalau terlalu tinggi itu kan bahaya juga, Kalau terlalu miring juga, curam juga itu terlalu bahaya. Jadi yang pertama itu yang kita tentukan dulu jenis batuannya, jenis batuannya. Kan saya sudah pernah singgung kemarin, ada batuan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Batuan kelas 1 itu batuan yang paling keras, istilahnya bukan batuan keras, yang penting itu batuan lebih keras dari batuan kelas 5, Kalau batuan kelas 1 kita buat lereng setinggi apapun itu bukannya juga tapi dari hasil perhitungan itu pasti aman, karena batuan itu bisa menyangga dirinya sendiri. Yang jadi masalah sini kalau batuan kelas 4 atau kelas 5, itu bukan lagi batuan, itu sudah seperti pasir, seperti tanah liat itu bukan juga tanah liat. Kalau kau pegang kan sudah hancur-hancur begitulah, seperti yang ada di Tanggul itu, yang di tanah liat. Itu batuan kelas 4 atau batuan kelas 5. Kalau batuan kelas 1 oke saja. Tapi kalau batuan kelas 3 ya kita tentukan lagi. Mungkin kalau misalnya ketinggiannya tidak lebih dari 10 meter, atau tidak kemiringannya mungkin tidak lebih dari 45 derajat. Itu berpengaruh semua, Terus dari faktor geometri lereng, karakteristik batuannya, dan faktor dari air tanah, Air tanah ini kan groundwater, itu kan kalau istilahnya air hujan yang masuk di dalam tanah. Kalau istilah di sistem penyaliran itu run off, Maksudnya run off itu air yang tidak mengalir, air hujan yang turun di tanah, yang turun di bumi, tapi tidak mengalir di lautan atau di danau, tapi dia menyerap di bawah tanah, itu namanya run off, Karena kenapa dia menyerap? Karena batuan itu atau tanahnya batuan atau tanahnya itu sifat batuan tanahnya itu tidak mengandung permeabilitas, Apa permeabilitas? Kemampuan batuan atau tanah meneruskan air, Seperti itu. Kalau misalnya sama seperti di sungai, di danau, kenapa sungai danau airnya tidak kering-kering, Karena batuan yang ada di bawahnya tidak meneruskan air, seperti itu. Baru mengerti, Seperti itu. Kan biasanya kalau di belakang rumahmu ada genangan kan cepat mengering, Ya, seperti itu karena tanahnya dia meneruskan air, jadi dia tidak menahan itu, seperti itu. Oke.
Terus macam-macam longsoran. Jadi kalau di tambang itu ada 4 tipe macam-macam longsoran. Toh, yang tadi yang saya sebutkan tadi itu gerakan massa batuan. Yang tadi longsoran, ngedatan, amblesan, rayapan, toh, dan aliran itu seperti itu. Kalau untuk longsoran di tambang itu ada 4. Namanya ada longsoran busur, toh. Nah, ini yang bahaya karena sering terjadi dalam dunia pertambangan, toh, longsoran busur. Longsoran busur itu terjadi akibat lereng tanah atau batuan lapuk atau sangat terkekang oleh lereng-lereng timbunan. Misalnya seperti ini. Ada lereng, tiba-tiba yang di tengahnya itu materialnya material lemah, toh. Jadi dia bentuk longsoran itu seperti itu, toh. Bagaimana kamu tahu cara ini Pak longsoran busur atau tidak? Ya, kita pakai ada aplikasinya namanya Dips, Software Dips, toh. Di software Dips itu bisa kamu tahu tipe-tipe longsorannya. Misalnya, oh lereng di belakang rumahku nanti kalau misalnya dia longsor, oh saya tahu ini longsoran busur, toh. Karena itu yang di sebelah kanan gambaran itu namanya stronet, toh. Ini kan saya sudah ajar kemarin. Jadi stronet itu cara menentukan apakah itu jenis longsoran busur atau bukan. Terus langsung ke longsoran bidang, toh. Longsoran bidang ini dia tidak seperti busur. Dia itu seperti kalau dalam bahasa anunya yang penting bidang yang jatuh, toh. Yang seperti itu. Yang warna abu-abu, toh. Yang warna abu-abu ini sebenarnya langsung jatuh, tidak batu-batu kecil, langsung bidang yang jatuh, toh. Seperti itu langsung satu kali full. Seperti itu. Kalau dalam stronet di tambang itu kan saya kembali dulu, di tambang itu ada berbagai macam software, toh. Salah satunya software Dips, toh. Software Dips ini untuk menentukan titik lemah dari suatu lereng, toh, dan bisa menentukan dia longsoran apa, toh. Kalau ini dia longsoran bidang, toh. Jadi bagusnya itu software kalau kalian pakai, masukkan data-data karakteristiknya, toh. Itu nanti saya ajar di semester-semester lanjut, karena ini kan semester 5, jadi itu saya ajar nanti semester-semester 6 sama semester 7, semester depan. Itu software itu bisa menentukan tipenya, toh. Jadi kalau kalian nanti sudah hafal, sudah hatam itu, istilahnya hatam, sudah mampu itu menggunakan software itu, coba-coba kalian hitung lereng-lereng yang ada di pokoknya yang ada di pinggir jalan atau tidak di belakang rumahmu atau tidak di mana saja, toh. Ambil datanya, terus masukkan data-datanya semua di software itu. Setelah itu lihat longsorannya itu titik-titik mana saja akan terjadi longsor, toh. Seperti itu bagusnya software. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga itu namanya ada longsoran baji, toh. Longsoran baji itu sama dengan longsoran busur, tapi kalau longsoran busur tadi yang jatuh tidak berarut-arut tanah, tapi kalau longsoran baji itu yang jatuh dia kalau struktur geologinya, toh. Jadi struktur geologinya misalnya kalau ada patahan, toh, ada patahan itu di lereng, yang patahan itu yang jatuh, toh. Pernah lihat lereng kan ada retakan-retakan kan? Retakan-retakan, pernah lihat? Pernah kan? Retakan-retakan. Yang kalau misalnya itu retakan-retakan itu dia berpotongan, toh, itu potongan itu yang jatuh, toh. Ah, itu namanya longsoran baji, toh. Kalau dalam gambaran di software Dipsnya seperti itu, ada bidang 2, toh. Ah, itu terjadi patahan, toh. Kalau kalian intinya lagi-lagi kalau kalian tahu software ini itu alhamdulillah, jadi bisa kalian tahu, tinggal kalian cerita sama keluarga atau masyarakat di desamu, oh ini nanti kalau longsor tunggu saya ulang dulu. Longsor ini kamu tidak ini bisa software ini bisa kamu pakai ketika kamu sudah tahu apakah longsor yang ada di samping rumah saya ini
akan longsor atau tidak toh. Ketika kalian sudah tahu, oh pada saat hujan ini pasti longsor, pakailah super deep supaya kamu tahu, oh longsorannya itu masuk longsoran apa, seperti itu toh. Bagaimana caranya kamu tahu longsoran di belakang rumah saya itu akan longsor? Yes, itu tadi toh. Sebelum kau gunakan software dips, ada namanya software slide toh. Software slide itu bisa menentukan dan kondisi apa saja lereng itu akan longsor atau tidak, dan kapanpun akan tahu, seperti itu ya. Mungkin untuk perkuliahan pada hari ini mungkin demikian. Untuk minggu depan kita akan ke lapangan toh. Ke lapangan, kita praktek lapangan, kita ambil studi kasus bagaimana cara menentukan longsoran toh, menentukan misalnya kita akan ke lapangan ke daerah Pasar Wajo sana untuk menentukan, kan di sana kan ada banyak lereng toh, kita menentukan kalaupun di sana lerengnya ini itu tipe longsorannya apa toh. Sekaligus kita melakukan pengambilan data, apakah data-data yang kita gunakan ini cocok untuk kita masukkan di software atau tidak toh. Oke, mungkin sekian saja kuliah pada hari ini. Nanti kita untuk minggu depan kita langsung studi kasus ke lapangan toh. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.